Ya, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir ini, Pak. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa yang paling saat ini dibutuhkan masyarakat di Kota Bitung itu adalah supaya COVID-nya cepat berlalu dan juga ekonomi kembali bangkit, begitu ya, Pak. Bagaimana dengan sisi untuk keamanan wilayahnya sendiri kira-kira, Pak? Keamanan kita jamin, kami bersama sinergi dengan Polres Bitung, dengan Polres Minahasa Utara tentunya adanya COVID ini adalah suatu bencana, bencana internasional lah begitu. Di sisi lain ini ekonomi, maka kita harus berusaha mengamankan wilayah di sini. Iya. Karena di dalamnya adalah masyarakat dia melakukan aktivitas ekonomi. Kalau ini tidak aman, ini dia tidak akan bisa melakukan ekonomi. Maka kita harus menghadapi pandemi COVID ini. Masalahnya kalau virus ini tidak terlihat. Kalau Iya. terlihat kita Bisa pasti langsung ajak perang kepolisian, begitu. nah, betul, bisa kita ajak tembak-tembakan. Iya. Tapi karena virus ini tidak terlihat, ini yang ekstra di dalam kita untuk penanganan. Jadi selain itu kita untuk keamanan, pertahanan dan lain-lain, saya jamin bahwa kondisi saat ini adalah kondusif untuk di dalam wilayah Kodim 1310 Bitung. Oke, itu dijamin begitu ya untuk keamanannya. Nah, Pak Dandim ini juga terkenal di 1310 Bitung ini adalah dengan pihak media dekat begitu ya, Pak. Bahkan Bapak sempat juga membuat media center Betul, begitu. betul. Apa yang melatar belakangi ini, Pak? Yang melatar belakangi sejarah saya pernah dinas di Dinas Penerangan Angkatan Darat, Mbak. Itu adalah suatu satuan yang memang selalu counterpartnya itu adalah media, baik itu media online, elektronik maupun cetak. Jadi sudah saling mengenal lah. Kemudian saya sudah mengenal bagaimana sih seorang wartawan, karakteristik seorang wartawan. Nah, bekal dari situ kebetulan pas saya menjadi Dandim bermitra dengan para media. Jadi tidak sulit bagi saya untuk, karena saya sudah mengerti apa sih yang dimau sama media ini, apa yang dimau sama ini, gitu. Kalau zaman dulu Orde Lama, Orde Baru, itu hal yang mungkin wartawan TNI itu agak tabu dengan media. Tapi justru menurut saya itu adalah hal yang salah. TNI saat ini harus bisa bergandengan dengan media. Dengan bergandengan media supaya memberitakan sesuatu hal yang apa yang dilakukan oleh TNI tentunya. Peran TNI itu apa? Karena tidak banyak masyarakat yang tahu saat ini. Nah, ini kebetulan dengan kawan Wah, ini saya terima kasih sekali. Masyarakat tidak begitu tahu tuh apa sih kerjanya Kodim, apa sih kerjanya. Di situ ada Koramil, di situ lagi paling bawah ada Babinsa, Bintara Pembina Desa. Apa sih kerjanya? Kan seperti itu, Mbak. Jadi dengan adanya seperti ini, peran dari publikasi dari media sangat penting. Dan justru kami di Kodim, Mbak, kita punya media sosial, baik itu Facebook, baik itu Instagram, Twitter, kemudian kita juga punya channel YouTube lah, ya walaupun mungkin subscribernya belum banyak lah begitu, tapi saya mencoba untuk ke depan perang menurut saya bukan lagi perang yang berhadap-hadapan, perang ke depan adalah perang teknologi informasi, itu yang paling penting. Kalau TNI belum siap, kita akan kalah perang, Pak. Oke. Nah, Pak, tadi kita sudah banyak hal belajar dari Bapak berkaitan dengan juga menjadi seorang prajurit. Mungkin ada sobat Kawanua yang kira-kira ingin sekali berprofesi seperti Bapak, kira-kira apa yang harus diperlukan? Oh ya, kawan-kawan mungkin adik-adik yang pengen menjadi prajurit atau calon prajurit TNI, silahkan mendaftar. Kita selalu kampanyekan bagaimana perekrutan, kemudian kita sampaikan bahwa tidak dipungut biaya apapun dan ini gratis. Siapkan diri, baik itu dari akademik, belajar, tetap berlatih. Berlatihnya di sini ada lari, kemudian ada pull up, push up, kemudian berenang, kemudian jaga kesehatan, jangan sampai kena COVID, jangan juga merokok. Namanya anak muda kan, mungkin ada yang mungkin merokok, kemudian jaga kesehatan diri. Karena itu adalah salah satu persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI. Jangan ragu, tetap semangat. Kalau memang dia gagal, tahun depan diulang lagi sampai dengan batas umurnya. Jangan lelah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba. Kalau toh memang belum menjadi prajurit TNI,
yakin bahwa mengabdi kepada negara tidak hanya melalui jalur TNI, tapi bisa jalur manapun juga, itu Anda bisa mengabdi kepada negara. Oke, yang penting siap bela negara Siap, begitu ya Pak? harus Mbak, kita warga negara itu wajib bela negara. Kalau kita negara Indonesia diserang sama musuh, kitanya sendiri nggak mau membela, ini siapa yang mau membela negara kita? Oke, kan, Mbak? yang pasti Bapak duluan begitu oh, ya Pak? pasti, namanya kita komponen utama kan Mbak. Oke. Ada komponen pendukung dan ada komponen cadangan. Iya, ya, begitu. oke. Ya Pak, terakhir mungkin bisa berikan himbauan bagi masyarakat tentunya yang ada di Kota Bitung dan juga Minahasa Utara Oke. di wilayah Bapak berkaitan dengan mungkin penanganan COVID-19. Baik, masyarakat, saya Dandim 1310 Bitung menghimbau supaya terus jaga kesehatan, selalu ikuti prosedur protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kemana-mana. Karena kalau lepas masker tentunya Anda sudah siap untuk mendapatkan virus di dalam tubuh Anda. Dan itu akan menyebarkan kepada lingkungan Anda. Sayangi keluarga, sayangi istri, sayangi anak, sayangi semua lingkungan di sana dengan Anda menggunakan masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Kawanua TV, dan tentunya juga kita sudah menikmati ada minuman di sini Pak yang disediakan oleh Hotel Sintesa Peninsula. Dan terima kasih, saya Kristi Pelealu undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa.